cek sampai egebay nama kang kui mosoen dek pribumi karena lambat tang bujuk je gelak ama sofilan teh dak siapakan Pak Sakera cek sampai tang nantang tang petenteng enggak ada yang jago. Sakera remaja nyantri di Batu Ampar, turunan dari gurunya Pak Sakera saat ini sedang giat melakukan pelurusan sejarah. Lantas ada kelompok yang menamakan diri sebagai pasukan atau Laskar Sakera, gak sejalan dengan apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh anak turunan gurunya Pak Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan sejumlah sahabat berkaitan dengan Pak Sakera, sehubungan dengan terjadinya persoalan di Pemalang, Jawa Tengah yang juga menyebut-nyebut atau terungkap kembali nama Laskar Sakera, sehingga dengan demikian ada yang meminta tolong dibahas ulang, padahal sebelumnya telah kami ulas ya sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, memang agaknya di negeri ini tokoh-tokoh besar itu rentan terhadap pengaburan sejarahnya. Pak Sakera ini juga selain dipakai namanya untuk sebuah organisasi atau perkumpulan yang kemudian ditentang oleh terah Pak Sakera sendiri, Allah yarham, Pak Sagiman atau Pak Sakera ini dikatakan sebagai orang keturunan Arab Hadramaut dengan nama asli Omar Bawazir. Demikian seperti ditulis oleh seorang penulis Surabaya yang kalau dari wajahnya juga kayaknya sih mungkin campuran Arab ya, yakni Hamid Nabhan seperti tampak dalam gambar. Dan kami tidak membahas ini secara detail karena sudah pernah kami ulas. Nanti bahasan kami sebelumnya akan kami taruh di kolom deskripsi. Secara prinsip bahwa Pak Sakera yang berdarah Madura itu, yang pejuang itu, telah dikatakan sebagai orang Arab Hadramaut bernama Omar Bawazir. Marga Bawazir ini setahu saya bukan Ba'alwi, tapi ada Hadramaut asli. Mohon koreksinya kalau ada tambahan data. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam kolom komentar kami juga ada sejumlah sahabat yang meminta untuk atau agar terah dari Pak Sakera menyampaikan protesnya terhadap Laskar Sakera. Ini sudah kami ulas juga 1 tahun yang lalu, tapi setelah ini akan kami putarkan kembali lengkap dengan translate-nya. Seseorang yang tersebar voice note-nya yang menyatakan diri sebagai terah Sakera tidak menghendaki nama buyutnya, nama leluhurnya dipakai oleh satu kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau diperjuangkan oleh Pak Sakera pada masa lalu. Kebele siapa aja memakai seragam atas nama Sakera, betul di media. Kebele salam dari keluarga Pasuruan, Tampung, Rembang, Duyah bujuk Sakera cek sampai egebay nama kang kui mosoen dek pribumi karena lambat tang bujuk je gelak ama sofilan teh kebele sampai akhir tang suara dia betul di media. Tak setuju keluarga kapi nama Sakera, tapi apa postingan adukung anantang dek pribumi kia. Bujuk Sakera aja asli Pasuruan. Asli Pasuruan bener Madura. Tapi memang keturunan Madura. Daerah Modung dan Belike. Ki aliran Tanah Merah. Dari Tisa Sedani, pas atapa badan Tampung Pajaran, termasuk guru beliau Syekh Munawar
Masjid Tiban. Pendukung beliau yaitu Pamenahnya mana Ditullah Tampung Pajaran Kelebun Tampung. Kebele salam. Dak siapakan Pak Sakera. Cek sampai tang nantang tang petenteng enggak ring jago. Tang nantang pribumi tak ledur. Cek nyambih manyama pujuk Sakera tak langkong. Ya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa dari keluarga atau terah Pak Sakera sendiri telah memberikan peringatan, telah memberikan pernyataan bahwa keluarga tidak berkenan. Tak ledur artinya itu nggak baik itu. Memakai nama Sakera yang berjuang melawan Belanda, ini kok malah dipakai untuk nantang-nantang sesama pribumi. Sok jagoan kalian. Ya semestinya ketika ada peringatan seperti ini, ya ditaatilah. Kalau cucunya langsung yang menyampaikan. Tapi entah barangkali yang dari Laskar Sakera ini memang ada terah dari Pak Sakera juga, wallahu a'lam. Tapi andai pun umpama yang dari Laskar Sakera ini juga satu diantaranya adalah terah dari Pak Sakera, ya lihat dong, buyut kita itu dulu bagaimana perjuangannya. Buyut kita dulu melawan Belanda, melawan ketidakadilan, membantu orang-orang lemah, sampai beliau kemudian akhirnya harus menerima sanksi dari Belanda. Tidak mendukung Belanda, termasuk juga orang-orang yang bersekutu dengan Belanda. Andai pun benar, apalagi tidak benar. Ini mohon setuju pun tantretan, sejak epon Laskar Sakera ngereng. Mari ini kita renungkan bersama demi nama baik Pak Sakera. Karena Pak Sakera sendiri ini belakangan ini dicuatkan agar beliau bisa dinobatkan sebagai pahlawan. Dan sudah mulai dilakukan gerakan ziarah untuk memperkenalkan ke siswa-siswi, setidaknya di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, agar mereka tahu kita punya pahlawan rakyat. Satu di antaranya itu disampaikan oleh budayawan Pasuruan, ya, Ki Bagong Sabdo Sinukarta. Beliau cukup gigih memperjuangkan dan mengenalkan Pak Sakera. Tokoh Sakera ini adalah rakyat biasa tetapi menggelorakan semangat perjuangan untuk melawan penindasan. Nah, kalau nama Pak Sakera dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, ya bagaimana nanti jadinya? Takutnya malah nanti anak-anak kita mengidentifikasi Pak Sakera sama dengan yang dilakukan sekarang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, adapun asal-usul Pak Sakera sebagaimana disampaikan oleh tokoh dalam video tadi, itu beliau adalah orang Bangil, Pasuruan, tetapi memang asal-usul beliau itu dari Madura, antara Blega dan Mudung. Beliau dari desa Sedani. Kebetulan lokasi yang beliau sebut ini tidak jauh dari kami tinggal. Dalam salah satu ulasan sejarawan Madura, yakni Abah Doing atau Haji Hidrahin Sabarudin, beliau menyampaikan Sakera remaja atau Sagiman, ada yang mengatakan Sadiman, tapi di nisannya tertulis Sagiman. Beliau ini nyantri di Batu Ampar, Pamekasan, Madura, satu kabupaten setelah Bangkalan. Nah, Batu Ampar ini adalah terah Wali Songo yang leluhurnya sempat dibaluikan Pujuk Bire sampai ke Pujuk Cimat, Banyu Sangka yang sudah pernah kami ulas di sini. Sekarang alhamdulillah kedua leluhur dari Pujuk Batu Ampar itu sudah terbebaskan dari pembaluian. Kembali lagi kepada Batu Ampar. Nah, Pak Sakera belajar atau nyantri di Batu Ampar yang menurut Abah Doing beliau itu dibekali oleh ilmu Ngai Raja. Itu ilmu yang unik, khas dari terah Wali Songo. Di antara terahnya siapa? Ya Kiai Ja'far Shodiq Fauzi yang getol saat ini bersama keluarga besar beliau. Di antaranya ada Ki Abdullah Ghalib, ya. Kemudian dalam pelurusan sejarah itu ada Kiai Monim. Itu adalah
kiai-kiai batu ampar. Yang otomatis dengan demikian, kiai-kiai muda yang saat ini sangat konsen di dalam meluruskan sejarah leluhurnya, juga dalam persoalan pelurusan nasab kaum Ba'alwi yang dikaitkan ke Rasulullah, itu adalah anak turunan dari gurunya Pak Sakera. Gampangnya begitu. Nah, bagaimana anak turunan dari gurunya Pak Sakera saat ini sedang melakukan atau sedang giat melakukan pelurusan sejarah terkait pula dengan persoalan nasab kaum Ba'alwi. Lantas ada orang atau kelompok yang menamakan diri sebagai pasukan atau Laskar Sakera, ternyata tidak sejalan dengan apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh anak turunan gurunya Pak Sakera. Gimana kira-kira jikalau demikian? Dan matur tak langkong, mohon maaf, di sini tiada maksud menggurui, hanya memberikan gambaran saudara-saudaraku sekalian. Yang terinti adalah bahwa keluarga dari Pak Sakera telah menyampaikan warning, katakanlah demikian, menyampaikan peringatan agar jangan sampai nama buyutnya itu dipakai untuk sesuatu yang tidak sejalan, tidak selaras dengan perjuangan almarhum Pak Sakera. Dengan demikian kami berharap bersihkan nama Pak Sakera. Marilah kita mencoba untuk melihat sesuatu secara jernih. Seperti yang berulang-ulang saya katakan berkaitan dengan orang Madura, jangan merasa bangga orang Madura dianggap pemberani apa segala macam jagoan, dan menurut saya tidak ke sana. Kita lihat betapa leluhur Madura pada masa lampau. Ini mohon maaf tiada maksud sentimen kesukuannya, hanya sekedar bagian dari upaya agar kita termotivasi sebagaimana leluhur kita. Penentu berdirinya Majapahit adalah tokoh Madura Arya Wiraraja yang menampung Raden Wijaya yang saat itu sedang terusir, katakanlah demikian, dari Kediri. Kemudian mendidik Raden Wijaya dan membekali Raden Wijaya dengan tentara Madura. Singkat cerita akhirnya bisa mendirikan Majapahit. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak lepas pula dari seorang kiai Madura, yakni Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Madura. Penentu atau penemu frasa bahasa Indonesia juga tokoh Madura, yakni Muhammad Tabrani, seorang ketua panitia Kongres Pemuda pertama 1926. Walaupun pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu ada pada keputusan Sumpah Pemuda 1928. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Madura yang bisa menginspirasi kita. Marilah kita lihat ke sana dan jangan terjebak kebanggaan semu atas sebutan kita sebagai pemberani. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Matur tak langkong dek setiapon, terutama dek keluarga besar Pak Sakera, termasuk juga dek tantretan secaepon menjadi bagian dari Laskar Sakera. Marilah kita berpikir jernih, berpikir objektif, dan kembali kepada marwah leluhur kita sendiri. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.